Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara, saya ingat ini gambar seperti ini, pasti Anda ingat alat apa ini? Alat yang dipakai untuk korek-korek hidung untuk mengetes apakah kita COVID atau tidak, apakah kita terpapar, tertular pada waktu itu ketika disobek, kemudian dimasukkan hidung, dikorek-korek, diputer-puter, baru kemudian dimasukkan, dicelupkan dalam cairan untuk tester, dan akhirnya kita ketahuan apakah stripnya 2 atau 1. Kalau 2 kita positif, kalau 1 kita masih merasa lega, boleh aman. Itu sama dulu saya mengenalnya kalau tes kehamilan. Kalau 2 positif, kalau 1 negatif. Ada kabar gembira kalau 2, tetapi kalau COVID 2 menjadi kabar duka cita. Ketakutan masyarakat pada waktu itu atas COVID sungguh-sungguh menjadi fobi. Orang ketika gawat-gawatnya pagi kena, sore mati, sore kena, pagi mati. Bahkan setiap hari mungkin puluhan orang warga Indonesia ini mati karena COVID. Dan ini sesuatu wabah yang bagi saya, bagi kita semua masih bertanya-tanya. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak ada lagi. Dan COVID itu hanya beberapa saat lagi. Beberapa saat saja. Dan kemudian saudara-saudari yang terkasih, ketakutan bahkan membuat waktu itu orang-orang yang terpapar COVID dan meninggal tidak boleh dimakamkan di makam warga. Penolakan-penolakan di kampung-kampung mulai muncul karena mereka tidak paham bahwa setelah mati COVID juga tidak ada lagi. Tetapi mereka ketakutan kalau kemudian wabah COVID itu masuk di kampungnya, dan mereka pun berbondong-bondong menolak untuk memakamkan warga yang kena COVID. Bahkan baru terduga COVID, mereka sudah menolak. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa memahami ketakutan-ketakutan, goncangan kapal Indonesia bahkan dunia pada waktu itu melanda. Kalau kita bicara Injil hari ini, Yesus mengajarkan bagaimana dalam atau dangkalnya iman para murid, dan tentu saja iman kita semua. Ketika Yesus selesai mengajar, dia mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat sepi. Maka dia naik perahu dan rupanya para pengikutnya mengikuti dengan perahu lain. Di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah lautan, perahu itu goncang dan ada badai taufan. Yesus tidur di buritan dengan bantal atau tilam. Dan kemudian orang-orang ketakutan, para murid bahkan yang dekat dengan Yesus, tangan kanan Yesus, itu pun tidak memahami makna dari kuasa Yesus. Dia kemudian teriak-teriak, "Guru, guru, apakah engkau membiarkan kami mati semua karena badai ini?" Lalu Tuhan bangun dan menyatakan dengan sabdanya, "Diam." Lalu angin topan pun, ombak besar pun diam, berhenti. Kemudian Yesus bertanya kepada para muridnya, "Mengapa kamu takut dan khawatir?" Yesus menunjukkan kuasanya. Maka para murid pun ketakutan sampai-sampai melihat badai dan topan tunduk kepadanya. Siapakah gerangan orang ini? Yesus mengatakan, bertanya, "Kenapa kamu takut?" Tetapi justru murid-muridnya semakin takut dan semakin heran. Siapa gerangan orang ini? Yesus itu. Saudara-saudari yang terkasih, berlanjut ke COVID, di mana ombak suhu kesana kemari di dalam keluarga-keluarga, dan orang-orang bertangis-tangisan
karena mungkin dalam satu keluarga kalau terpapar bisa lebih dari satu orang juga meninggal karena penyakit wabah ini. Lalu saya teringat ada umat saya yang pada waktu sehat selalu rutin ke gereja untuk misa pagi. Mereka sudah pensiun, sudah usia lanjut. Kemudian saya mendapat kabar bahwa bapak dari keluarga itu kena COVID dan dirawat di rumah sakit RSUD. Lalu kemudian dengar lagi akhirnya meninggal. Kemudian ibu ketika saya berkunjung ke rumahnya, saya wawancarai karena kami harus mencari bahan untuk permenungan APP pada waktu itu di tengah-tengah COVID, bagaimana orang tetap teguh beriman di dalam COVID. Maka saya menemui dua ibu, salah satu yang suaminya meninggal karena COVID dan satunya lagi anak kesayangannya juga meninggal COVID. Lalu saya bertanya pada dua ibu ini untuk sharing pengalaman. Ibu menceritakan sungguh masih membekas dalam dirinya bagaimana suaminya ketika meninggal dia tidak bisa menunggui. Padahal biasanya suaminya itu sangat rajin, sangat setia. Kalau ada sakit sedikit, si istri ini, ibu ini disuruh istirahat, dimasakkan masakan yang anget, entah itu mie, entah itu apa saja, dan kemudian dia merasa suaminya sungguh berjasa, tidak menuntut, bahkan membuatkan teh panas ketika si istri, si ibu ini sedang sakit, dan kemudian suami melayani ketika sedang kerepotan. Semua bisa diandalkan oleh suami. Sekarang suami harus pergi dengan cara seperti ini. Bahkan dia, si ibu ini tidak bisa mengikuti suami. Ketika dimakamkan, dilewatkan depan rumah, ibu ini hanya bisa dada-dada dari balik jendela karena tidak bisa keluar untuk bertemu dengan orang lain juga terpapar COVID. Sebaliknya juga ibu yang punya anak OMK yang masih mekar-mekarnya karena dia kariernya baru menanjak. Dia bekerja entah itu di Semarang, Jakarta, maka ketika terpapar dia sedang berada di Jakarta. Dia selalu kontak-kontak dengan si ibu dan anak itu tidak merasa khawatir, merasa tenang. Ibu jangan khawatir. Tetapi ketika semakin parah, dia cerita juga bahwa Pak RT-nya membantu. Sekarang dia sudah di Wisma Atlet untuk isolasi. Dan ternyata memang karena penanganannya mungkin sudah agak terlambat, akhirnya Tuhan pun memanggilnya. Lalu ibu itu tentu saja dengan bingung bagaimana anak yang dicintainya itu, yang tahu berbudi, kalau pulang pun tahu menyenangkan orang tua, membahagiakan orang tua, dia merasa sekarang harus menerima anaknya pulang ke kampungnya dalam kondisi masuk peti dan harus dimakamkan. Dua pengalaman ibu-ibu ini yang kemudian saya rangkum di dalam satu permenungan. Bagaimana mereka tetap teguh di dalam iman ketika sedang menghadapi pandemi, menghadapi kekecewaan, goncangan-goncangan di dalam keluarga, di dalam hatinya. Dan akhirnya Tuhan pun bertanya, apakah engkau tidak percaya? Dan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga ibu-ibu tadi. Saudara-saudari yang terkasih, kita mempunyai gelombang ombaknya sendiri, bahteranya sendiri, baik diri kita pribadi maupun keluarga-keluarga kita, maupun institusi kita di mana kita ditugaskan atau bekerja. Di situ gelombang-gelombang kesulitan, tantangan, kegagalan
perlu kita hadapi bersama Tuhan di dalam pengharapan. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Oh, lain. Badai pasti berlalu. Dan akhirnya kita menjawab Tuhan, ya Tuhanku, aku percaya, bawalah aku ke tempat yang lebih dalam lagi untuk memahami kasih-Mu yang teramat kaya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.